Oke, kali ini aku membahas apa ya? Kemarin ini udah. Hmm, hmm. Oh, aku mau bahas level dulu deh. Sebelum ke UI, aku mau bahas level dulu. Nah, untuk next level, ini misalkan udah kelar semua nih, udah habis semua, otomatis kita ke level selanjutnya. Nah, ini ada beberapa cara buat lanjut ke level untuk membuat level selanjutnya. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita tetap stay di level ini, tapi kita buat array. Ini kita buat list array, jadi tiap-tiap level, apa ya, tiap stage lah, kita buat list ininya, susunannya, koordinatnya. Tapi aku nggak mau pakai itu karena ini makan waktu banyak. Ringan, nanti ringan, mod gamenya ringan, tapi makan waktu banyak untuk buat list datanya. Nah, cara kedua, ini kita bisa create level lagi di sini. Kita bisa create level lagi di sini yang nanti bakal ngeluarin level 2 misalkan. Ini yang biasa dibuat orang-orang. Tapi aku di sini mau sekalian ngebahas yang namanya persistent level. Nah, kemarin kan pernah ada kepenginan buat game open world. Game open world dia misalkan satu map gede gitu, jadi satu, nggak bakal ada yang kuat. Misal berkilo-kilo gitu, ada pohon, ada batu, ada rumput, dan macam-macam, nggak bakal kuat. Nah, itu kita butuh persistent level. Persistent level itu kita bisa lihat di mana. Kita di Windows, kita buka ini layarnya. Nah, di sini mungkin kalau biasanya, nah, ngebuka gini, ini tak masukin ke sini. Ini persistent level. Jadi nanti di dalam sini ada beberapa sub level. Kalau di game open world itu biasanya pohon dijadikan ke satu sub level, terus rumputnya, batunya, dan ya macam-macam lain-lainnya, baru nanti kita loop bareng-bareng ke persistennya, untuk buat meminimalisir makan memori. Jadi makanya di beberapa game ada loading, dia loading itu untuk ngeload sub levelnya. Nah, di sini aku mau buat sub level, jadi kita anggap satu stage itu satu sub level. Bentar, tak minum. Ini berarti aku perlu ngedelete ini break, tak delete, tak delete. Aku perlu mau buat di sini satu new sub level. Berarti di sini aku create new, kita default aja, default atau empty ya. Kita empty aja, kita kasih state satu. Nah, di sini kita bisa ngeset nih. Misal ini tak kasih contoh dulu. Aku tak place brick, satu brick. Nah, di sini kita bisa lihat di pojok kanan. Di sini ada level stage 1 untuk persisten. Kalau kita di persisten ini kita masukin aktor atau static mesh, dia masuknya ke persisten, ke map utamanya, ke level utamanya. Ini berarti, nah, kalau kita mau sekarang membuat nih sub level stage satunya, ini kita coba masukin brick di sini. Nah, di brick ini
berarti di stage 1 ini kita mempunyai brick. Ini kita bisa set di sini. Nggak ada streaming. Nah, ini di streaming metodenya kita bisa set di sini. Dia always load. Kalau always load berarti dia selalu muncul sih. Selalu muncul ketika game itu dimulai. Misalkan ini tak coba pertama always load, kita play, dia udah muncul. Tapi kalau ini streaming metodenya via blueprint, dia nggak muncul. Kita perlu memunculkan lewat blueprint tuh. Nah, di sini aku mau pakai yang via blueprint karena aku mau munculkan susunan bricknya sesuai stage nanti. Ini kita coba buat sampel aja, simple. Ini satu baris dulu aja. Oke. Untuk stage 1 kita buat seperti ini. Kita coba load waktu permainan dimulai. Di sini aku belum buat game state, ini belum tak buat game state, jadi untuk sementara tak masukin ke pawn aja. Seharusnya ini nanti ke game stage atau game mode masuknya, tapi karena kita belum sampai ke sesi sana, kita tak masukin ke sini dulu. Waktu event begin play berarti kita load stream level by name. Jadi kita load stream by name. Nah, ini sebetulnya kita perlu buat beberapa list di sini nanti. Beberapa list name atau array lah nanti. Tapi di sini aku mau tak manual dulu aja. Level name-nya apa tadi? Stage 1. Stage 1 di sini kita buat visible. Kita coba mainin. Oke, mereka udah keluar. Di sini kita belum set value-nya masing-masing brick. Oke, kita udah dapat stage satunya. Oke, berarti habis ini kita coba buat stage 2 nya. Setelah kita menghabiskan semua bricknya, kita akan pindah ke stage 2. Bentar. Oke, sekarang berarti kita buat stage 2 nya. Sini aku mau create new lagi, kita empty aja, kita buat stage 2. Tuh, kenapa save nya di sini? Ya apalah, sementara buat stage 2 ini sama via blueprint. Nah, untuk mempermudahnya kita ilangin
visible-nya dulu. Kita buat sekarang yang stage 2 sebagai contoh. Stage 2 nya aku coba buat beberapa baris. Oke, ini untuk stage 2. Berarti di sini kita perlu menghitung di Word ini tersisa berapa brick. Di sini kita coba. Ini juga harusnya masuknya ke, tak lihat dulu. Jangan. Ini masuknya ke game state nanti untuk perhitungan bricknya. Tapi tak buat di sini juga, di sini lagi. Di sini nanti aku pakai of class. Kelasnya apa? Brick. Nah, tak cari placingnya. Berarti ini masuknya bukan di sini tapi ke bricknya. Destroy, waktu destroy berarti. Di sini setelah kita menghancurkan bricknya, kita coba get all actor of class. Di sini brick. Di sini kita ambil lengthnya, sisanya jadi berapa, kita coba print. Semoga aja bisa. Belum ada yang hancur. 9 8 9 ya. Oh ya, oke, 9 berarti. Berarti di sini udah benar. Sini kita buat kondisi ketika lengthnya lebih kecil atau sama dengan 0, kita branch. Kita kasih message ke poundnya. Berarti di sini kita cache itu paddle pound, objeknya get player pound. Kita kasih message untuk men-trigger check level. Jadi di sini kita perlu buat custom event. Ini enggak perlu, ini dihapus saja. Kita buat custom event ini. Next level, check level, check level namanya. Untuk cek levelnya berarti kita harus unload dulu level stream atau sub level yang udah keload. Kita bisa buat variabel
variabel kita bisa, oh nggak bisa deh, nggak ada outputnya. Di sini kita manualan dulu berarti, unload stream level dia state 1 terus kita load, kita bisa buat delay dulu, misalnya di sini delay 0,5 terus kita load level yang kedua. Ini nanti kita bisa pakai list sih, tapi untuk sementara kita manual dulu seperti ini. Dua. Oke, kita coba masukkan change level functionnya. Jadi ketika panjang arenya kurang dari atau sama dengan 0, dia cek level. Kita coba. Sebetulnya nggak di unload pun juga bisa karena aktornya udah habis, sudah kita destroy semua. Tapi daripada numpuk, ini kita oh ya, ini bisa nggak ya? Wait. Oh, makan waktu nih. Ah, come on. Kayaknya perlu perlu bantuan nganu nih. Perlu bantuan buat perlu bantuan buat blueprint lagi buat ngedestroy. Ah, iya betul. Nah, berarti kita perlu bantuan blueprint nih. Ah, main curang nih. Ngecheat nih. Apa ya berarti ya? Ketika aku mau mencet keyboard plus, apa ya berarti ya biar buat ke destroy manufa. Ini tiap kelas breaknya yang ada. Gimana ya? Gimana? Ngancurinnya gimana nih? Misal kita pencet K, aku mau ngancurin satu. Gimana coba? Ngecheatnya gimana nih? Hmm, kalau kita get copy misalkan. Bisa nggak ya? Kita indeks. Kita loop berarti. Oke, kalau kita loop hancur satu-satu. Kita increment variabel kurang
Ini nanti tidak ada di gamenya tapi. Quick object reference. Bentar, bisa nggak ya? Moga aja bisa nih. Oke, bisa. Kita main curang di sini. Yo, nggak mau hancur semua ya. Ayo. Wah, malah kita pakai satu aja lah. Bisa tak edit ya. Kalau ngancurin semua bisa langsung get all aktor, destroy semua, tapi nggak bakal nge-trigger eventnya. Yuk, menang satu yuk. Ini kok nggak ada yang spawn ya? Apa karena dia itu coba sekalian hilang lagi. Apa karena tadi tak apa namanya? Oh, wait. Tadi ya. Oh, ini make visible-nya. Ah, make visible-nya tadi lupa tak tik. Ah, jengkel dewe. Satu ya, satu ya. Sama lah. Oke lah, kok gak spawn? Kok gak mau spawn ya? Nol. Nol, dia udah nol. Guys, to battle pon, ceng level. Coba di sini tak ceng. Nggak mau ya. Ayolah. Oh iya, nggak mau. Dia udah bener nol padahal. Nol. Tak cek bentar. Dia udah nol. Destroy aktor nol. Cetak poin. Ceng mau padahal.
wait, dia ini mau ininya. Oh, namanya ini namanya nggak pakai apa ini namanya. Ayolah, ayolah. Oke, ini udah mau ganti levelnya. Cuman berarti ada kondisi dia udah mau ganti level apa stream levelnya, tapi dia masih ke apa ya istilahnya, dia masih menjalankan permainannya. Jadi kita perlu pause dulu. Dia udah pause, bisa nggak ya chat game pause, bentar coba aku tak pakai testing pause game. Bisa nggak chat oke bisa chat apa resume. Kebalikannya ini apa ya, kak kak dia pause play ya ada apa ya resume. Pause, dia bisa di pause tapi nggak bisa di play. Ini bisa di pause tapi nggak bisa di play. Masa nggak di reset harusnya, apa ya, udah tak false padahal. Reset apa ya. Apa ada yang tahu nggak? Set set playing, apa set playing ya? Kalau di engine ku tuh tinggal di anti-guy display. Ah, oh, bukan.
set level sih. Bentar, cari di player. Nggak ada. Game. Set. Apa ya? Start play apa ya? Bisa kapan? Saya Google sih. Eh, game. Quit game. Ada pause, ada quit, gak ada start. Nggak ada startnya ya. Quit ada. Restart game. Ada yang tahu nggak? Buat custom event. Ya, remove food. Kok remove food? Kita belum pakai hood loh. Ini kita belum pakai hood soalnya. Kita belum pakai hood. Kita belum buat hood.
Bentar, tak lihat deh bentar. Itu kalau kita ada menunya mungkin. Nah, ada menunya. Kita kan di sini belum buat HUD soalnya. Bentar, tak cari bentar. A second. Pause. Personal reference. Oh, ada ya? Ini udah bisa harusnya. Harusnya. Dan karena di sini kita via gak via HUD, gak via widget. Kita belum buat widgetnya sama sekali. Nah, tak cari ya harusnya bisa ini. Ada unpause. Ntar ya. Iya harusnya bisa itu. Iya, kok nggak bisa ya? Kalau misal tak flip flop nih, flip flop.
saya tak buat flip flop, satunya true, satunya false. Ya. Apa gak bisa? Kenapa gak bisa? Harusnya bisa. Tak skip dulu apa yang soal posnya ya. Bentar, tapi penasaran aku. Bisa, harusnya gini bisa. Itu bisa. Ada yo. Cuman apa ya? Pos nih, pos. Nanti aja lah. Ya. Harusnya tuh tadi posnya tuh ada di sini. Jadi ketika apa tadi? Ketika kita unload yang stage satunya, kita pause, kita load, baru kita start. Pengennya gitu. Cuman ini berhubung belum ada, kita skip dulu untuk yang part pause-nya. Ini kalau di game state bisa kali. Kita belum buat tapi game state-nya. Terus kita ini untuk stream level udah, untuk pergantian level maksudnya. Terus ini aku mau buat UI-nya untuk perhitungan. Oke, ini kita ada di stage 2. Kita di sini mau perhitungan sisa brick. Buat UI untuk sisa brick, tak save dulu. Kita ke widget, kita buat sekalian aja lah input. Ini baru kita buat. Masuk sini, game hoodnya ke sini. Oh nggak mau. Nggak mau ya. Kita spawn manual aja lah. Kita spawn waktu permainan dimulai. Klik widget. Bentar. Ya kita spawn manual aja. Atur viewport. Game hoodnya sini. Aku mau buat box countnya di sini. Di pojok.
kosong satu 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 konten satu bener dan in oh wait kita landscape, kita perlu ini tadi diklik, kita switch. Yang satu kita kasih nama dekat. Ini berarti misal gini. Nah, kita mau ganti ini dengan brick yang tersisa di wordnya. Berarti kita bind grid binding. Sini kita mau ambil brick, kita delete aja. Kita perlu membuat variabel di sini yaitu length bricknya. On signature. Di sini kita nggak ada value-nya ya. Kita set sekalian aja di sini. Dimulai bisa load. Bisa di sini juga. Get sini ini brick, kita ambil lengthnya, kita set ini. Oke, kita udah ada, sekarang tinggal ngambil di sini. Jadi kita cache telepon, player on, sini get recon. Ini kita masukkan ke sini. Oke, harusnya udah keluar. Oke, current brick 1. Dia kosong. Oh, nggak mau change ya. Wait. Oh, nggak mau ganti. Ada apa lagi ini? Kenapa nggak mau ganti levelnya? Nah, udah. Cuman kenapa dia nggak mau update konfliknya? Oh.
Di sini juga perlu dikasih set juga berarti di sini. Ini kita buat function aja. Labs to function. Kita kasih nama breadcount. Aduh, ya, quick aja lah. Function ini. Oke. Oke, ini udah update 27 berarti. Nah, di sini tadi aku buat function di sini yang ini tak collapse ke function, sama aja sih. Ini kita untuk countnya udah di sini. Nanti aku mau buat skor juga sih sebenarnya di sini, tapi kita perlu buat game state. Enggak hari ini game state. Jadi game state itu kita tempatnya di sini. Nih, dia isinya untuk save data, save variabel. Ketika kita change level, dia bisa narik variabel. Karena ketika kita change level, misal ini kita ada buat level baru, ketika kita change level semua data reset kecuali data dari game state. Nah, berarti ketika kita buat skor, ketika kita buat save point, itu masuknya variabelnya ke game state, bukan ke pedal pound atau ke karakter pound. Cuman nggak hari ini, aku hari ini mau buat UI, terus tadi yang udah kita kerjakan, sama satu lagi yaitu efek rune. Sini aku membuat satu aktor lagi yaitu aktor rune. Rune di sini apa? Yaitu ini dari salah satu gameplay atau game mekaniknya. Jadi nanti ketika bola menyentuh rune itu nanti ada macam-macam. Untuk sementara ini aku masih kepikiran 4. Ketika bola menyentuh rune di sini sampelnya aku punya rune speed nih di sini. Ketika bola nyentuh rune speed bolanya jadi nambah. Nah, nanti ada beberapa rune. Ini aku mau coba satu dulu buat rune speed deh. Sini tak buat static meshnya dulu. Untuk sampel ini aku belum buat di statiknya, buat nyimbolin masing-masing rune, nanti tak buatin terus tak upload. Di sini tak coba sini ntar aja lah. Ini rune-nya karena ini belum ada collisionnya ya, collision untuk deteksi ketika bola itu berinteraksi dengan aktor ini. Besar. Oke, mana tadi rootnya? Oke, kita di stage 2 ternyata rootnya. Nah, ini rune aku mau masukin ke persisten sih, ke map level utamanya. Jadi ketika kita ngeload stage 1 dan stage 2 dia ada rune-nya. Ini tak coba ketika bola itu overlap collision, kita block overlap, kita mau nambah speednya berarti kita butuh
Hmm, butuh speed, variabel speed dari bolanya. Tuh tadi bolanya, ball. Nah, kita udah pernah buat variabel speed di sini. Kita perlu ngambil ini speednya. Berarti ketika kita press ball, nih, ketika bola itu kontraktor, ceknya. Ketika bola itu mengoverlap boxnya, kita ambil, kita get dulu aja, get speed, di sini kita multiply. Ini apa sih? Float. Multiply 2 dan kita set speed dari hasil multiply kita. Di sini kita coba. Oke. Wow, dia dua kali apa? Jadi dua kali speed, dan setelah itu aku mau destroy aktor roomnya. Oke, speednya udah double. Aduh, crash. Oh, crash di sini. Oke, alhamdulillah. Oke, ini runnya udah berhasil ya. Udah ada efeknya, yaitu speed bolanya jadi double di sini. Nah, di sini aku punya tugas buat kalian. Bentar. Nah, di sini aku ada beberapa list rune yang udah tak buat ini ya. Double speed. Yang kedua, double size. Yang ketiga apa ya? Double size. Yang keempat kemarin apa? Destroy bricknya berarti oh, misalkan bricknya yang tiga, yang punya value 3, sekali kesentuh bisa langsung ke destroy gitu. Berarti double power gitu, bener kan? Sementara ini dulu kemarin enggak, ini ada lagi apa ya? Ini sementara ini dulu, ini udah tak buat nih. Kalian milih mau buat yang mana. Iya dong. Iyalah, satu-satu. Ya satu-satu nanti. Ini buat tugasnya. Jadi kalian buat aktor rune ini satu-satu. Aku udah buat speednya nih. Kalian buat yang mana, salah satu lah pilih. Ketika rune itu disentuh, efek apa yang terjadi gitu. Oh ya, berarti ada itu ya, apa namanya, waktunya dong. Ada waktunya. Ini bisa sih dikasih waktu bentar.
destroy aktor. Kalau udah destroy dia hilang, tapi speednya masih tetap. If bentar, berarti kita butuh variabel atau kondisi nih di sini untuk trigger flashingnya. Ini nanti kita bisa pakai ini timer by event. Ini nanti kita bisa pakai ini, cuman bentar aku belum dapat tempatnya. Kita bisa pakai ini, misalkan waktunya berapa lama, misal 5 detik. 5 detik, setelah 5 detik kita buat custom event. Di sini misal speed end, speed double end, speed restore speed, restore speed. Nah, ketika ini kita punya timer, misalkan udah ambil buff, terus masuk ke sini, kita kasih timer 5 detik. Setelah 5 detik dia ngelakuin event ini. Nah, eventnya berarti nanti kita restore speedballnya. Cuman di sini berarti kalau kita masuk di sini nggak bisa nih, karena kita udah destroy aktor. Nah, aktornya udah ke destroy. Ini coba aku tak buat di sini untuk pancingan nih. Aku berarti butuh 2 custom event nih. Satu kita coba ya. Dia this terus destroy. Nah, di speed increase aku mau buat set timer by event, misalkan kita 5 detik. Terus aku mau buat event lagi, pas event restore speed. Di sini berarti speed kita jadi normal. Kita set normalnya 1000 berarti. Kita coba kita delete aja di ball. Tuh, gimana, dia udah jadi normal lagi. Nah, ini juga nanti PR tapi gak usah deh, PR-nya kalian itu aja yang tadi buff. Ini nanti ada, cuman besok aja sekalian, nanti ada indikator buff ketika dia dapat speed. Ada kayak apa ya, kayak muncul buff gitu loh di sini. Misalkan dia dapat speed, nanti buffnya apa, nanti ada countdownnya berapa detik. Terus ketika dia dapat juga yang ini pedalnya yang size-nya jadi 2 kali, nanti ada buffnya, cuman nggak sekarang. Ini udah, mungkin kalau biar kelihatan nih, biar kelihatan taruh 500, 5 detik tadi. Malah mati malah.
Jangan mati please. Oke, ini 500. Nah, tapi ini level stream kita masih ada bug, nanti coba tak benerin. Dia tidak mau muncul. Ini udah jadi nih. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak sebelum ngerjain tugasnya? Hah? Jadi 500 nih. Jadi tugasnya nanti kan ini. Mana? Ini nanti satu-satu ya. Beda. Misal satu udah ambil ini, yang satu nggak boleh ambil ini. Terserah nanti gimana kalian. Sebelum apa? Apa? Iyalah. Besok besok presentasi. Sebelum kita mulai ke step selanjutnya. Nanti pilih ini ya. Double pedal size, barrel size, apa double power. Bisa, aku udah nemu ini. Tuh, oke. Ada yang mau ditanyain enggak sebelum tak tutup hari ini? Buat PR. Ya bodoh wae berarti ya. Ini pedal size berarti kan kita di sini untuk yang pedal nih. Ini kan pedal. Ya. Hmm, berarti kan di sini ada value kan? Ini kan berarti patokan kita ada di sini. Misalkan value-nya 3, berarti kita perlu buat satu variabel juga, dia integer ya. Oh ya, dia integer di bool. Di sini kita perlu buat satu lagi. Di sini kita bisa kasih nama power. Di sini integer. Nah, berarti kita ambil power di sini. Misal kita kasih powernya, misalnya 2 nih. Untuk defaultnya kita powernya 1. Udah ketemu ini sebenarnya. Hah? Sini ini udah ada bolnya, kita ambil aja. Get power. Berarti misalkan ambil run, bah, hasilnya udah ketemu. Hasilnya masuk sini. Bukan ini sini sini sini. Bukan ini. Hasilnya masuk sini. Ini kan ketika disentuh, dia ngurang. Dia punya value breaknya, dia ngurang kan, kurang 1. Nah, padahal ini kita ada power nih. Power kita kali 2, berarti double. Kita masukin sini. Berarti dikurangin sama power kita yang udah kita kali 2. Set. Udah ketemu, wah curang kalian kok. Ini tinggal buat ini. Wah curang nih. Dikatai ya aku. Nah, ini nanti kalian buat ini ya, berarti dari ini sampai sini dulu. Oke, tak tutup ya PR-nya ini. Nanti videonya tak upload dulu. Oke, selamat mencoba.